Oke, baik. Selamat malam Selamat untuk malam juga. Bapak dan Ibu guru calon pengajar praktik yang hebat. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Pak. Tetap Oke, sehat, Pak. terima kasih. Memang kelihatan dari wajah-wajahnya Iya, iya. cerah. Masih semangat, Pak. Mantap, semangat, semangat. Oke, baik Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan yang saya kasihi. Pada saat ini ya, kita akan membahas sebuah topik yang cukup baik untuk dibahas ya. Seperti pada screen yang saya bagikan saat ini, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Ada Bisa, Pak. topik Bisa, Pak. yang mau kita bahas pada saat ini, yaitu proses pembelajaran yang terjadi di sekolah Bapak dan Ibu guru di masa pandemi ini ya. Selama ini kan proses belajar itu terjadi dari rumah. Itu dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Tetapi sebelum kita berdiskusi lebih jauh, sebetulnya kita dulu membuat sebuah kesepakatan kelas. Bapak Ibu bisa memperhatikan di situ salah satu atau dua poin yang saya sudah tuliskan untuk memperlancar kegiatan pendampingan kita pada saat ini. Di situ Bapak Ibu melihat salah satunya yang saya tulis adalah mematikan mikrofon saat fasilitator sedang berbicara. Itu yang pertama. Kemudian ketika ingin mengemukakan pertanyaan, gagasan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, Bapak Ibu mengklik raise hand pada aplikasi Google Meet yang kita gunakan. Kemudian fasilitator akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak dan Ibu guru untuk mengumpulkan pendapat. Oke. Nah, sepertinya bahwa saya juga harus mengetahui kira-kira pendapat Bapak dan Ibu guru tentang kesepakatan kelas ini. Oleh sebab itu saya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru untuk menyampaikan pendapat. Silakan. Ibu Dian. Terima kasih, Bapak. Oke. Menurut saya, salah satu yang menjadi kesepakatan kita adalah di mana peserta itu harus bisa berpartisipasi secara aktif dalam berdiskusi. Terima kasih, Bapak. Oke, berpartisipasi aktif. Oke, mantap. Saya simpan ya. Kita masuk ke yang berikut kepada Pak Mansi. Kira-kira bagaimana menurut Pak Mansi? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Menurut saya, hal yang kita perlu sepakati bahwa dalam berbicara itu harus menunggu kesempatan yang diberikan oleh fasilitator supaya berbicaranya tidak saling mendahului. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ya, berbicara menunggu kesempatan. Oke. Saya rasa kita sepakat dengan ini ya. Kemudian bagaimana bisa terima pendapatnya Pak Mansi? Masih? Bisa, Pak. Sebaliknya juga. Oke, baik. Sebaliknya juga ya. Siap, siap. Oke, terima kasih Pak Mansi dan Ibu Dian yang sudah memberikan gambaran berkaitan dengan bagaimana tentang kesepakatan kelas kita. Baik, Bapak dan Ibu, oke, kita masuk kepada materi yang akan kita bahas. Pada masa pandemi COVID-19, sekolah-sekolah diarahkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah atau yang kita kenal dengan istilah BDR. Sebagai seorang calon guru penggerak, upaya yang pernah Bapak dan Ibu lakukan dan dalam mengoptimalkan BDR itu seperti apa? Bisa diceritakan dan bisa ditulis melalui Jamboard yang ada di hadapan Bapak dan Ibu pada link yang sudah bagikan melalui kolom chat. Silakan, saya tunggu di Jamboard. Silakan Bapak dan Ibu. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum mengerjakan ini? Kemudian, Pak Masih? Halo? Tidak dapat, kami kerja dulu, Pak. Oke, Tidak, siap. Pak. Kami isi di Jamboardnya. Oke, saya tunggu. 3 menit ya.
Hmm. Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mansi, Ibu Dian yang sudah memberikan pengalaman praktik baiknya berkaitan dengan pembelajaran di masa pandemi. Kita lihat satu persatu. Yang pertama dari Ibu Dian. Dia menyatakan bahwa menyediakan media pembelajaran yang tepat, misalnya laptop. Ya, ini ada kaitannya dengan proses pembelajaran online. Begitu ya, Bu Dian ya? Ya, Bapak. Oke. Kemudian dari Pak Matius Mansi membuat rapat evaluasi secara periodik untuk mempertegas pelaksanaan kegiatan dan memanfaatkan WA Group kelas atau sekolah untuk membantu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih. Ini adalah sebuah praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Saya kepingin bertanya lebih lanjut, menggali lebih dalam pernyataan yang disampaikan oleh Bu Dian tentang menyediakan media pembelajaran yang tepat, misalnya laptop. Nah, ini kira-kira ya bagaimana ya ibu ya menggunakan laptop ini dalam proses pembelajaran daring di sekolah. Oke, mungkin bisa diperjelas, Bu. Oke, terima kasih Pak. Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan selama BDR di sekolah saya, bahwa media laptop ini atau media pembelajaran yang saya gunakan itu adalah berupa laptop. Kenapa harus menggunakan laptop? Supaya pembelajaran yang dilakukan secara online itu bisa berjalan lebih efektif. Karena media yang saya gunakan di sini adalah merupakan untuk melakukan tatap muka dan peserta didik itu adalah Google Meet, sedangkan untuk materi-materi itu saya kirim melalui WA Group. Mungkin seperti itu bayangan Bapak, sehingga saya bisa menggunakan laptop di sini dengan HP salah satu. Hai, luar biasa. Luar biasa sekali. Kita tepuk tangan untuk Ibu Dian atas praktik baik yang pernah dibuat. Ya, saya rasa ini adalah praktik baik yang disampaikan oleh Bu Dian. Kita lanjut ke pertanyaan berikut, jawaban berikut dari Pak Matius. Dia bilang membuat rapat evaluasi secara periodik untuk mempertegas pelaksanaan kegiatan dan memanfaatkan WA Group kelas sekolah untuk membantu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mungkin Bapak bisa menceritakan lebih detail tentang bagaimana mengevaluasi kegiatan pembelajaran ini. Kepada Pak Matius saya persilakan. Oh ya. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak. Karena adanya COVID, terkadang kita enggan untuk melaksanakan kegiatan, enggan untuk melaksanakan program yang sudah kita sepakati bersama. Yang menjadi korban adalah siswa. Nah, untuk mempertegas apa yang sudah dirapatkan atau untuk mengawal jalannya keputusan rapat yang sudah diambil secara bersama, maka setiap secara periodik itu dilakukan evaluasi sudah sejauh mana kemajuan dan seterusnya. Ini adalah cara halus supaya teman-teman guru atau kita semua itu termotivasi untuk mengejar target, dalam hal ini menghargai kesepakatan yang sudah kita bangun dalam rapat. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat dari WA Group ini teman-teman agar bisa men-share tugas, ya, share tugas lewat WA Group. Kemudian nanti kumpulnya kalau bisa melalui WA Group, atau WA Group ini dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan informasi di titik mana kita kumpul dan jam berapa. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Matius Mansi yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan lanjutan saya tadi.
bahwa intinya bahwa evaluasi itu sebagai sebuah proses untuk menggali sebuah komitmen, ya, agar komitmen yang pernah dibuat itu bisa dipertanggungjawabkan bagaimana prosesnya. Kemudian memang pada evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui kira-kira apa kesulitan, apa keuntungan dari proses yang dilaksanakan. Baik Bapak dan Ibu guru yang hebat, ya, dalam proses pendampingan kita saat ini, ya, mungkin begitu saja dulu. Jadi saya akan berkunjung ke tempat Bapak dan Ibu pada kegiatan pendampingan selanjutnya. Saya kepingin melihat secara detail, menyaksikan secara langsung gerakan atau gebrakan yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Karena saya akan belajar lebih banyak dari Bapak dan Ibu berkaitan dengan proses pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, nah kita kembali ke Jamboard kita yang berikut ini. Oke, nanti Bapak Ibu saya minta untuk evaluasi. Ya, nanti Bapak Ibu dalam Jamboard ini juga untuk mengevaluasi kegiatan, pelaksanaan kegiatan kita yang kita lakukan pada hari ini. Silakan ditulis nanti di luar kegiatan kita. Ya, oke. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan pertemuan kita, pendampingan kita hari ini sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi baik dari Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf apabila ada ekspresi yang kurang menyenangkan dalam kegiatan ini. Terima kasih. Salam hebat dan semangat untuk kita semua. Oke, terima kasih Bapak. Ditunggu kedatangannya. Oke, terima kasih kepada Pak Todi yang telah melakukan praktek simulasi pada malam hari ini. Untuk sesi selanjutnya saya persilakan kepada observer untuk memberi masukan atau tanggapan kepada Pak Todi, kepada Pak Mansi. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Todi, fasilitator hebat yang sudah banyak memberikan inspirasi kepada kami calon guru kontrak. Secara umum, kegiatan yang difasilitasi oleh Pak Todi sangat baik. Ya, jadi mulai dari memanfaatkan aplikasi, ya, bagian-bagian fitur-fitur dari aplikasi ini sendiri, misalnya memanfaatkan raise hand dan lain sebagainya. Jadi itu dipertegas tadi. Ya, kalau mau acungkan tangan, mau berbicara, ya klik raise hand. Ya. Kemudian yang kedua, kalau mau berbicara, ya hidupkan mic dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya sangat baik. Ini juga kategori contextual learning, contextual teaching. Ya. Berikut, Pak Todi tadi dalam fasilitasinya selalu menyebutkan kata praktik baik. Ini bagi saya sangat bagus, karena dalam pembekalan kita sudah sebutkan kata ini. Tapi seperti apa pelaksananya di pembelajaran, Pak Todi sudah sebutkan. Bagi saya ini wow, artinya sudah kontekstual. Artinya apa yang ada di materi yang dipelajari sebelumnya itu sudah diaplikasikan dalam lingkungan yang pragmatis, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi ini. Kemudian berikut penggunaan apa tadi, Jamboard, jadi sudah maksimal, sehingga bagi saya sudah bagus. Saya kembalikan kepada Ibu Dian. Ibu Dian, saya kembalikan. Terima kasih Pak Mansi sudah memberi masukan dan tanggapannya kepada Pak Todi. Karena kegiatan kita sudah berakhir, maka saya tutup. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak Kasih. atas masukan, atas dukungan dari teman-teman.